Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pembicaraan soal Sun God Nika benar-benar panas di kalangan para oblovers. Karena bagaimana tidak, Dewa Matahari Nika benar-benar didongengkan dalam satu chapter penuh oleh seorang mantan anggota pemerintah dunia bernama Husu. Yang mana informasi tersebut dulunya dianggap sebagai informasi penting yang tidak boleh bocor ke dunia luar. Banyak dari forum-forum termasuk dalam channel ini yang pernah membahas keterkaitan antara Sun God Nika dengan Luffy. Namun kali ini kami ingin membicarakan tentang bagaimana jika siluet yang Oda gambar mengenai Sun God Nika ini merujuk pada karakter yang lain. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Ketika kita membaca manga Arc Wano Kuni, kita menyadari bahwa sudah ada orang-orang yang mengetahui tentang beberapa hal penting tentang dunia ini. Maksudnya, ada ternyata orang-orang yang mengetahui nama Joy Boy. Ada orang-orang yang menyadari tentang keberadaan senjata kuno. Dan ada orang yang mengetahui tentang legenda dari Dewa Matahari Nika. Dengan orang-orang di Wano Kuni, khususnya dari pihak bajak laut Kaido yang memiliki pengetahuan sebanyak ini, membuat kami percaya bahwa apa yang diketahui oleh Nico Robin dan kru topi jerami tentang dunia ini barulah sedikit sekali. Eiichiro Oda dari awal manganya seolah-olah men-setup cerita untuk Arc Wano Kuni. Maksud kami, seluruh aspek penting dari dunia ini berasal dari Wano Kuni. Mulai dari klan Kozuki yang buat poneglyph yang nantinya disebar ke seluruh dunia. Lalu Joy Boy yang dikatakan akan muncul di Wano Kuni. Lalu sebuah fajar baru yang nantinya akan hadir di Wano Kuni dan berarti bagi seluruh dunia. Cerita One Piece secara gamblang mengatakan betapa pentingnya Pulau Wano Kuni bagi dunia One Piece itu sendiri. Sang Dewa Matahari Nika. Di pertempuran antara Husu dengan Jinbei, Husu begitu mengeluh-elukan orang yang bernama Dewa Matahari Nika. Husu mengatakan bahwa konon para budak zaman dulu percaya dengan legenda tentang seseorang yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Konon dia akan mendatangkan senyuman di bibir mereka dan membebaskan mereka dari penderitaan. Di chapter tersebut, Husu sempat menyangka bahwa bajak laut matahari berkaitan dengan Sun God Nika. Namun Jinbei yang mendengar hal tersebut malah tersulut emosi dan tidak ingin mengatakan apapun pada Husu. Ya mungkin ini ada dua alasan. Yang pertama, Jinbei memang tidak tahu menahu soal Sun God Nika. Dan yang kedua, sudah tidak tahu apa-apa. Husu malah mendiskriminasi Jinbei sebagai ras yang notabene-nya adalah ras budak. Sehingga cukup wajar jika Jinbei sangat marah di pertempuran tersebut. Usopp dan keagungannya. Kita tahu dalam manga One Piece ada dua karakter yang sangat beruntung dalam soal karisma. Apapun yang mereka lakukan dan katakan selalu memberikan hal positif pada diri mereka sendiri. Kita ambil contoh dari karakter Buggy. Di Arc Impel Down dan Marineford, Buggy selalu mengatakan apa adanya pada para tahanan. Bahkan ada momen di mana dirinya benar-benar jujur kepada para tahanan bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Namun yang terjadi, para tahanan level 6 terus saja merespon dengan mengagung-agungkan karakter Buggy si badut ini. Karismanya yang luar biasa tersebut bukan hanya berefek pada para tahanan Impel Down. Bahkan organisasi sekelas Angkatan Laut pun ikut mendengar dan melihat potensi dari Buggy. Sehingga mereka meminta Buggy untuk menjadi seorang Shichibukai. Dan karakter kedua yang mendapatkan karisma yang cukup baik adalah Usopp. Hal ini begitu terlihat secara terang-terangan dari Arc Dressrosa, di mana dirinya berbohong tentang dirinya kepada para suku Tontata, dan alhasil dirinya dipanggil sebagai Usolan. Dengan kebohongan dan tindakan seadanya itu, secara kebetulan Usopp berhasil memimpin pasukan Tontata dan mengalahkan Sugar. Suku Tontata yang melihat kejadian tersebut langsung menganggap bahwa Usopp adalah pahlawan mereka. Dan hal yang epiknya terjadi setelah ia mengalahkan Sugar. Usopp berhasil membebaskan orang-orang yang menjadi mainan. Perlu diketahui bahwa mainan-mainan ini sudah menjadi mainan sejak 10 tahun lamanya. Ya, secara tidak langsung mereka sama saja seperti budak. Mereka menjadi makhluk hidup yang tidak bisa bebas.
dan Usopp berhasil membebaskan mereka semua. Bahkan ketika Usopp diangkat oleh Hajrudin, orang-orang menganggap Usopp sebagai sosok dewa. Waktu itu dirinya digambarkan dengan sebuah pencahayaan ilahi. Dari dua karakter di atas, sebenarnya potensi dari apa yang mereka lakukan memang cukup hebat. Seperti Buggy yang berhasil membawa tahanan level 6 menjadi pengikutnya, ataupun Usopp yang berhasil membebaskan para mainan. Namun karena mereka memiliki karisma tersendiri, apa yang mereka lakukan tersebut memiliki efek yang benar-benar gila. Efeknya begitu terasa hingga ke seluruh penjuru negeri tersebut. Bahkan bounty Usopp sendiri di game Dressrosa memiliki bounty tertinggi dengan harga 500 juta berry, yang mana Luffy waktu itu hanya menyentuh 300 juta berry. Usopp dan Matahari. Di arc Enies Lobby, arc yang menurut para fans adalah arc terbaik dari manga One Piece, Usopp saat itu berperan sebagai Sogeking, dan topeng Sogeking di sini memiliki arti sebagai matahari. Ya, dengan identitas Sogeking tersebut, Usopp juga berhasil mendapatkan bounty pertamanya sebesar 30 juta berry. Dan jika kita melihat pada ilustrasi Dewa Matahari Nika yang digambarkan pada One Piece chapter 1018, ia digambarkan seperti sosok manusia yang sedang berlari dengan unsur komedi. Maksud kami, coba perhatikan cara dia tertawa dan lekukan tubuhnya. Yang mana pada One Piece chapter 72, Usopp pernah berhadapan dengan Arlong, dan tentunya dirinya kabur. Dan ini adalah gambar Eiichiro Oda ketika menggambarkan Usopp yang kabur. Tangannya terlihat melengkung, sama seperti ilustrasi Sun God Nika. Dan lagi-lagi di One Piece chapter 740, cerita waktu itu pertama kali suku Tontata menunjukkan Sugar serta Treble pada Usopp, yang mana Usopp tentunya langsung memilih kabur. Dan gambar Usopp di sini adalah seperti ini. Oh ya, konsep Sogeking pada arc Enies Lobby juga digambarkan seperti sosok pahlawan. Hal ini ditekankan melalui lagu yang diselipkan pada kemunculan Sogeking pada chapter 368, atau dalam animenya ada pada episode 257. Sehingga kesimpulannya, jika memang Sun God Nika adalah orang yang berbeda dengan Joy Boy, maka Sun God Nika adalah sebuah legenda yang dilebih-lebihkan melalui mulut ke mulut. Mungkin di masa lalu Sun God Nika memang melakukan hal yang cukup menakjubkan. Namun nasib Sun God Nika ini dilebih-lebihkan atau dilebay-lebaykan layaknya aksi Buggy maupun Usopp. Mungkin Sun God Nika memang membebaskan para budak di masa lalu. Namun karena informasi dari mulut ke mulut, orang-orang pun melebihkan tindakan Sun God Nika dengan mengatakan bahwa Sun God Nika adalah orang yang memberikan senyuman di bibir mereka dan membebaskan mereka dari penderitaan. Jadi, selain Luffy, kita punya satu kandidat baru yang benar-benar relevan dengan karakter Sun God Nika, yakni God Usopp. Hal ini relevan mulai dari penamaan dewa di julukan mereka, kemudian unsur matahari, unsur pahlawan, pembebasan budak, cara berlari, dan tindakan mereka yang mungkin dilebay-lebaykan oleh para penduduk sehingga membuat aksi mereka terkesan begitu fantastis. Ya, itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.